Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun masih dalam keadaan pandemi, maka kita harus tetap semangat mengikuti pelajaran anak-anak, dan tidak lupa Pak Edi selalu mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan itu pakai masker, ya itu wajib. Kemudian cuci tangan itu wajib. Yang ketiga, jaga jarak itu juga wajib. Kalau ada orang berkerumun, kita harus selalu menghindar minimal 1,5 meter dari orang-orang yang berkerumun atau tetangga atau Selanjutnya, tujuan pembelajarannya, sobat belajar bisa membaca sendiri pada layar apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini. Langsung saja sobat belajar, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sudah siap dan tetap semangat. Nah, sobat belajar, kalian bisa simak pada gambar. Ada gambar apa ya? Ya betul, ada gambar buku cerita anak. Tentu kalian pernah membacanya, bukan? Tahukah kalian pernah melihat buku-buku seperti gambar tadi? Apakah buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga punya penulis cerita kesayanganmu? Tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara NG. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis-penulis cerita anak lainnya? Ayo berdiskusi sobat belajar. Penulis cerita anak mempunyai peran sangat penting bagi pendidikan anak. Berikut adalah beberapa peran mereka. Peran yang pertama, melestarikan budaya bangsa. Kemudian, peran yang berikutnya membantu anak senang membaca. Yang berikutnya, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Yang berikutnya, memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikannya. Ini tadi adalah beberapa peran penulis cerita anak. Tahukah kamu peran lain seorang penulis cerita anak yang kamu ketahui? Apakah manfaat membaca buku cerita anak untukmu? Apakah manfaat membaca untukmu? Tentu banyak ya sobat belajar. Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Mari mencoba sobat belajar kita menjelaskan makna puisi. Saatnya untukmu memulai membuat puisi tentang cita-cita. Untuk itu lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, bayangkan cita-citamu itu, lalu ceritakan kehebatan cita-citamu tersebut. Ceritakan bagaimana cita-citamu akan berguna bagi orang lain. Ya, contohnya kamu bercita-cita menjadi dokter, atau seorang guru, atau PNS, atau cita-citamu menjadi seorang polisi atau TNI. Kemudian yang berikutnya, buatlah beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki. Contohnya, kamu membuat kata kunci tentang cita-cita, atau belajar, atau kata kunci berlatih, dan sukses. Selanjutnya, rangkailah gagasan-gagasan tersebut sehingga menjadi puisi yang utuh. Pilihlah kata-kata yang memiliki rima hampir serupa. Masih ingat ya sobat belajar rima kemarin apa?
Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Mereka tentu memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya. Salah satu yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah bahasa daerah dan makanan khas. Perhatikan gambar-gambar di atas. Makanan khas daerah kini menjadi hal yang paling diburu oleh para wisatawan lokal. Makanan khas daerah tentu saja dinamai dengan bahasa daerah setempat. Kalian bisa melihat gambarnya ya, ada gudeg Jogja, ada pecel Madiun, ada papeda, dan bika Ambon. Mari kita mengenal bahasa daerah di Nusantara ya sobat belajar. Seperti contoh kita bahasa Indonesianya siapa namamu. Kalau di bahasa Jawa itu sinten namine jenengan atau jenengmu sopo. Kemudian ada di Palembang Sumsel itu siapo namo kau. Kalau di Batak ise gaurmu. Sumatera Utara ya sobat belajar. Kemudian sia namo awak itu ada di Padang Sumatera Barat. Kemudian ada nai areng, itu adalah arti siapa namamu di Papua. Itu adalah sebagian kecil ya sobat belajar bahasa daerah di Nusantara. Tentunya masih banyak lagi bahasa-bahasa daerah lainnya. Kemudian kita mengenal makanan khas daerah di Nusantara. Contohnya ada gambar, nama, asal, dan keunikan. Nah, di sini ada gambarnya sebagai berikut. Namanya apa ini? Namanya adalah gudeg, asalnya dari Yogyakarta. Keunikannya terbuat dari nangka muda ya, sobat belajar. Kemudian contoh satu lagi, ini ada gambar apa, sobat belajar? Betul, ini adalah gambar empek-empek, berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Keunikannya bentuknya yang unik ya, sobat belajar. Dinamakan kapal selam karena mirip kapal selam. Kemudian manfaat mengetahui berbagai bahasa daerah dan makna khas bagiku itu apa ya sobat belajar? Tentunya ketika kita berada di daerah itu bisa berkomunikasi dengan baik dan benar jika kita mengetahui bahasa daerah lain. Sedangkan manfaat mengetahui makanan khas daerah lain, kita bisa merasakan dan menikmati makanan khas daerah lainnya. Selain itu juga tentunya menambah wawasan Nusantara kita ya sobat belajar, dan juga mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah sobat belajar, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Mari kita renungkan dan simpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, kita tadi belajar tentang penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak. Kemudian yang berikutnya, kita belajar dan mengenal bahasa dan makanan khas daerah.